Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU Berita dan Analisa kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan. Bersama saya Ihsan Marsha, inilah berita dan analisa selengkapnya. Pemirsa, memanfaatkan momen Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Ahad kemarin, Panitia Muhammadiyah Expo bersama sejumlah artis dan perwakilan dari organisasi otonom Muhammadiyah menggelar sosialisasi event akbar Festival Kerajinan dan Kuliner Tradisional yang akan digelar pada 28 hingga 31 Mei mendatang. Event akbar Muhammadiyah Expo yang tinggal hitungan hari terus disuarakan. Festival kuliner dan kerajinan tradisional yang berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Mei ini diikuti oleh sejumlah kementerian dan perusahaan swasta serta amal usaha dan organisasi otonom Muhammadiyah. Guna mensukseskan event akbar ini, rangkaian sosialisasi terus disemarakan oleh panitia pelaksana. Salah satunya melalui kegiatan Car Free Day pada Ahad kemarin. Melalui pawai dari Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia yang diawali dengan atraksi seni bela diri Tapak Suci Putra Muhammadiyah, pawai tersebut diikuti oleh pasangan artis Ikang Fauzi dan Marissa Haque beserta perwakilan dari organisasi otonom Muhammadiyah lainnya. Dalam pawai tersebut, Ikang Fauzi dan Marissa Haque aktif mengajak para pengunjung Car Free Day untuk hadir menyemarakan Muhammadiyah Expo yang akan digelar di pelataran Timur Monas akhir Mei mendatang. Saya Kang Fauzi, saya berharap teman-teman semua, saudara-saudaraku semua bisa hadir di kegiatan Muhammadiyah Expo yang terbesar kali ini tanggal 28 sampai 31 Mei. Seru banget dan kali ini benar-benar kita dari Muhammadiyah itu pengen dekat ke masyarakat dan memberikan yang terbaik pengabdiannya kepada masyarakat. Ada berbagai hiburan di sana, baik yang sifatnya mendidik ya dan lain-lainnya. Ya, dan informasi yang penting juga ada di sana, dari kuliner juga sampai kegiatan-kegiatan hasil daripada kerajinan tangan dan juga hasil dari buah tangan daripada anak negeri tercinta ini. Ayo sama-sama datang ke acara Muhammadiyah Expo. Acaranya tanggal 28 sampai 31 bulan ini, bulan Mei tahun 2015. Acaranya macam-macam. Ada fashion show anak, ya, ada parenting, ada busana muslimah, kuliner, sosialisasi 4 pilar termasuk dalamnya, ya. Dan ramai banget banyak tokoh-tokoh yang datang di pelataran Timur Monas. Ya. Turut hadir mensosialisasikan event akbar tersebut, Jawarana Amiruddin, selaku Ketua Panitia Muhammadiyah Expo, juga menyampaikan himbauannya kepada masyarakat Jakarta pada umumnya untuk hadir memeriahkan event akbar bertemakan kekhasan Nusantara ini. Warga DKI Jakarta, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah, dihimbau untuk hadir di acara Muhammadiyah Expo. Ingat, tanggal 28 sampai 31 Mei 2015 di pelataran Timur Monas. Banyak sekali stand, hampir 200 stand yang menampilkan produk-produk usaha kecil menengah kita dari berbagai provinsi. Juga ada kuliner, makanan khas daerah, dan berbagai lomba menggambar, busana muslim, sosialisasi 4 pilar, lomba stand up komedi, short movie, ya, paduan suara, talkshow, dan lain sebagainya. Jadi hadiri Muhammadiyah Expo 2015 28 sampai 31 Mei di pelataran Timur Monas, Jakarta. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Aisyah mengadakan seminar Pramuktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar Muhammadiyah ke-47. Seminar yang bertajuk Reaktualisasi Peran Aisyah menuju abad kedua ini digelar di Stikes Aisyah Yogyakarta. Pimpinan Pusat Aisyah mengadakan seminar Pramuktamar 1 Abad Aisyah dan Muktamar Muhammadiyah ke-47. Acara yang diadakan di Stikes Aisyah ini dibuka oleh Malik Fajar, bertemakan Gerakan Perempuan Islam Berkemajuan, Reaktualisasi Peran Aisyah menuju abad kedua. Selain itu, dalam acara seminar ini juga mengangkat subtema tentang pemikiran filosofis dan teologis Aisyah. Sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan menuju abad kedua, peran strategis gerakan perempuan Muslim Aisyah di tengah dinamika kontemporer nasional global dan pengembangan model praktis gerakan Aisyah menuju abad kedua.
Pembicara dalam seminar Pramuktamar 1 Abad Aisyah ini diantaranya Amin Abdullah, Ahmad Jainuri, Siti Kamama Suratno, dan Sunyoto Usman. Seminar ini bertujuan untuk memperoleh formulasi tentang pemikiran alternatif dan model praktis gerakan bagi Aisyah dalam memasuki abad kedua. Selain itu, seminar ini juga bertujuan agar menjadi masukan bagi penyusunan program dalam putusan pada Muktamar 1 Abad Aisyah di Makassar. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Suara Muhammadiyah dan Takmir Masjid Jogokarian mengadakan pertemuan mubalik seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan ini bertajuk revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah dan Takmir Masjid Jogokarian mengadakan pertemuan mubalik seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang diadakan di Masjid Jogokarian ini mengangkat tema revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Acara yang dihadiri 200 orang yang berasal dari Majelis Tabligh, Ortom, pimpinan daerah Muhammadiyah, hingga pimpinan cabang Muhammadiyah yang berada dalam naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini didasari satu pemikiran bahwa fungsi masjid akhir-akhir ini ternyata semakin terdegradasi. Jadi dari tahun 90-an saja itu kalau sekarang makin fungsi masjid itu makin menurun. Kegiatan remaja sudah makin langka, TPA yang dulu itu juga banyak, sekarang juga makin menurun, banyak masjid tidak ada TPA. Jadi kita harapkan pengelolaan masjid ini bisa lebih baik lagi. Dengan temu karya ini kita akan merumuskan langkah-langkah apa saja, kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti kita lakukan di masjid-masjid itu sehingga mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam itu bisa betul-betul terwujud. Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta berharap acara ini dapat memicu kembali maraknya dakwah di masjid-masjid. Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah selesai dengan ditutup langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Yunahar Ilyas di Gedung Islamic Center Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Musyawarah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ke-29 ditutup pada tanggal 22 Mei 2015 di Islamic Center Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Munas ini ditutup oleh Prof. Dr. Yunahar Ilyas. Menurut Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Munas ke-29 ini melahirkan beberapa rekomendasi penting, diantaranya fikih bencana, fikih sholat, serta fikih keorganisasian. Dalam Munas kali ini kita membahas dua materi yang pokok. Yang pertama yaitu fikih kebencanaan dan yang kedua tuntunan sholat. Materi dari Munas ini akan dijadikan pedoman Muhammadiyah dan akan ditanfizkan oleh pimpinan, kemudian diharapkan dari hasil Musyawarah Nasional ke-29 ini juga dapat bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah. Zimulyani, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. KBIH Muhammadiyah Medan menyelenggarakan muzakarah seputar haji dan umrah guna mematangkan persiapan manasik haji tahun 2015. Muzakarah Haji dan Umroh yang diselenggarakan KBIH Muhammadiyah Medan pada Sabtu lalu di Gedung Dakwah Muhammadiyah Medan diikuti puluhan ulama Muhammadiyah serta pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kota Medan. Muzakarah sebagai bagian dari persiapan manasik haji. Guna mendapatkan hasil yang optimal, masalah rukun dan wajib haji yang sesuai dengan sunnah Rasulullah harus disosialisasikan dengan baik dan benar kepada peserta manasik haji. Tujuannya agar ibadah mereka mabrur. Menurut Ketua KBIH Muhammadiyah Medan Zulkarnain Tala, muzakarah yang dilakukan sebagai upaya pematangan materi dan penyamaan persepsi seputar hukum haji dan umroh.
mengkaji kembali manasik haji yang sudah kita laksanakan beberapa kali itu, kita membuat satu persepsi ya, supaya pemberian materi itu jadi seragam. Jadi tidak ada perbedaan antara satu ulama dengan satu ulama Muhammadiyah. Sehingga di antara ulama-ulama Muhammadiyah itu tidak ada dualisme, jadi ada satu. Dalam acara ini juga diisi oleh beberapa pemateri. Di antaranya ada Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Hashim Shah Nasional yang menyajikan materi seputar mikot dan umroh. Koordinator Bidang Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Sekolan Lubis membahas seputar masalah dam dan waktu pelaksanaannya. Serta Ustadz Irwan Syahputra yang membahas materi ihram dalam haji dan umroh. Dan Ustadz Ibnu Hajar Harahap yang membahas materi hukum mabit di Musdalifah. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa jangan kemana-mana, berita dan analisa akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Ratusan aliansi elemen umat Islam yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Islam untuk Muslim Tertindas atau Somasi Umat mengepung Bank Danamon di Medan, Sumatera Utara. Pengepungan Bank Danamon di Jalan Imam Bonjol, Medan Jumat lalu dilakukan oleh aliansi elemen umat Islam yang tergabung dalam Somasi Umat. Ratusan peserta demo yang dipimpin koordinator aksi Ustadz Abbas Rambe hadir dalam ratusan sepeda motor dan bus serta sebuah ambulans untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada manajemen Bank Danamon Medan. 2 pekan lalu, seorang tenaga security Hendrik Waluyo dipecat usai melaksanakan sholat Jumat dengan alasan meninggalkan tugas. Pemecatan disampaikan oleh pejabat security Bank Danamon, Muhammad Saiful Azhar. Hendrik Waluyo yang merasa diperlakukan tidak adil menyampaikan nasibnya kepada aliansi elemen untuk Islam di kota Medan. Pemecatan yang semena-mena tersebut merupakan pelanggaran hak asasi beribadah seseorang yang dirasakan sangat melukai hati umat Islam. Untuk itulah, aliansi elemen umat Islam kota Medan mengepung gedung Bank Danamon yang berlokasi di kawasan inti kota Medan itu. Seorang tokoh aliansi Ustadz Syahrul menegaskan, kedatangan berbagai elemen umat Islam adalah atas panggilan jihad dan pembelaan terhadap agama Allah. Bagi umat Islam, siapapun dia orangnya, ketika dia dihalangi untuk beribadah, maka seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini harus turut membela. Demo aliansi elemen umat Islam ditandai dengan atraksi pembakaran buku tabungan Bank Danamon oleh seorang nasabah sebagai bentuk protes nasabah terhadap kezaliman yang dilakukan Bank Danamon. Aksi demo kemudian diterima oleh beberapa pimpinan Bank Danamon untuk dilakukan perundingan. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, manajemen Bank Danamon Medan akhirnya memenuhi beberapa butir tuntutan aliansi elemen umat Islam yang mengepung gedung bank tersebut pada Jumat kemarin. Pengepungan Bank Danamon di Jalan Imam Bonjol Medan Jumat lalu yang dilakukan aliansi elemen umat Islam yang tergabung dalam Somasi Umat akhirnya dipenuhi manajemen Bank Danamon. Beberapa panglima laskar dan pimpinan aliansi melakukan perundingan dengan manajemen Bank Danamon Medan. Sementara di luar gedung atau persisnya di Jalan Imam Bonjol yang berlokasinya tidak jauh dari kantor Gubernur Sumatera Utara, terus melakukan orasi yang mengecam ketidakberpihakan Bank Danamon terhadap umat Islam. Perwakilan aliansi elemen umat Islam turun dari gedung Bank Danamon setelah melakukan perundingan selama 40 menit dan menyampaikan hasil pertemuan. Manajemen Bank Danamon Medan akhirnya menyetujui semua tuntutan yang disampaikan. Seperti memecat karyawan Danamon yang bernama Muhammad Saiful Azhar dan kembali mempekerjakan Hendrik Waluyo yang sempat dipecat.
Manajemen Bank Danamon juga menyetujui untuk menambah jam istirahat kepada karyawan pada hari Jumat, agar mereka dapat melaksanakan sholat Jumat serta memberikan izin pemakaian jilbab kepada karyawan perempuan. Bank Danamon juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada umat Islam dalam bentuk iklan di media massa lokal dan nasional selama 3 hari. Tim TVMU Medan Saiful Hadi mewawancarai Ustadz Leo Imsar Adnan dan Indra Buana Tanjung yang merupakan 2 tokoh di balik demo ke Bank Danamon ini. Menjelang Jumat, seluruh peserta demo Aliansi Elemen Umat Islam membubarkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Atas kepedulian terhadap masalah etnis Rohingya, pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi mengupas tuntas masalah etnis Rohingya untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap masalah tersebut. Pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan diskusi dengan mengusung tema Nestapa Kemanusiaan Save Rohingya. Dalam kesempatan ini, Din Samsudin menilai seolah-olah ada konflik agama antara Islam dan Buddha yang terjadi di Myanmar. Selain itu, perlu adanya langkah masyarakat internasional, terutama melalui ASEAN, untuk mendesak rezim besar di Myanmar terkait status kewarganegaraan bagi Rohingya. Dan untuk sebaiknya Indonesia menyediakan satu pulaunya sebagai tempat tinggal sementara bagi pengungsi Rohingya sampai masalahnya selesai. Dhanil Simanjuntak selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah mengatakan tujuan dari diskusi ini untuk menginisiasi solidaritas dalam membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan tekanan pada pemerintah agar mengambil sikap terkait konflik etnis dan agama di Myanmar. Pertama tentu kita ingin melakukan 2 hal. Pertama, kita ingin menginisiasi gerakan solidaritas membantu pengungsi Rohingya ya. Kita ingin mendorong publik untuk memberikan kepedulian yang lebih secara kemanusiaan, tentu dalam bentuk bantuan-bantuan sosial. Itu pertama. Kemudian kedua, yang jauh lebih penting karena gerakan solidaritas tadi adalah gerakan jangka pendek. Yang kedua yang jauh lebih penting adalah tekanan politik kepada pemerintah untuk bersikap terang berkaitan dengan konflik etnis dan konflik agama yang dipicu oleh negara. Jadi bukan cuma dilakukan oleh antar agama gitu, tapi sebenarnya yang terjadi di Myanmar itu adalah konflik yang dipicu oleh negara yang tidak menginginkan satu kelompok ada di negara mereka. Selain itu, dirinya juga setuju pernyataan Din Samsudin untuk menyediakan pulau bagi pengungsi Rohingya untuk sementara waktu, agar tidak mengganggu kohesi sosial masyarakat Aceh. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, masalah status kewarganegaraan Rohingya atas Myanmar banyak dipandang sebagai sebuah konflik agama. Hal tersebut justru berbeda dengan Avianti yang memandang masalah Rohingya sebagai kasus politik. Avianti Aziz, selaku peneliti FISIP Universitas Indonesia, pernah melakukan penelitian terkait kasus Rohingya tersebut. Avianti mengatakan kasus Rohingya merupakan krisis politik dan bukan agama. Selain itu, Avianti menilai krisis Rohingya ini sebuah permasalahan yang permanen karena terus berulang, sehingga perlu penyelesaian secara politis ketimbang respon-respon yang bersifat humaniter dan temporer saja. Padahal ini krisis utamanya sebenarnya ada di Myanmar, root cause-nya ada di Myanmar, jadi sebenarnya dalam jangka panjang ini adalah sebuah permasalahan politis, dan untuk menyelesaikannya saya pandang solusinya sebenarnya ada di state actors, karena hanya pemerintah yang bisa memberikan kewarganegaraan. Untuk itu, Avianti menyarankan agar pemerintah sebaiknya melakukan penyelesaian masalah dengan diplomasi, yang sifatnya lebih pada pendekatan pada Myanmar, karena masalah Rohingya ini merupakan keseluruhan masalah negara Myanmar itu sendiri. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita dan analisa akan kembali setelah jeda berikut ini.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa. Dalam perhelatan Pramuktamar di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Pekan Seni Budaya dan Olahraga bagi mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia. Universitas Muhammadiyah Cirebon dalam satu pekan terakhir menjadi perguruan tinggi persyarikatan yang terus aktif menyemarakan kegiatan menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Acara dikemas dalam kegiatan Pramuktamar, mulai dari seminar nasional, festival kuliner, serta kerajinan tangan. Kali ini, bekerja sama dengan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Cirebon menggelar Pekan Seni Budaya dan Olahraga yang melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haji Sukrianto AR, didampingi Rektor UMC Khairul Wahidin, serta bersama Ketua Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah Jabrohim. Prosesi yang digelar selama 3 hari tersebut resmi dibuka Gubernur Jawa Barat yang diwakili Asisten Gubernur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Dr. Hadadi. Dalam sambutannya, Hadadi menyampaikan apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat atas prestasi Universitas Muhammadiyah Cirebon dan pimpinan Pusat Muhammadiyah dan menegaskan dukungannya atas kegiatan tersebut. Maka dengan adanya festival seni budaya olahraga yang digagas oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kami dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan dan diharapkan ini bisa rutin tiap tahun diselenggarakan. Dan ke depan mungkin tidak hanya melibatkan hanya perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi bisa melibatkan perguruan tinggi yang lain. Karena festival ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk bertemu sesama perguruan tinggi, dan kita bisa menampilkan berbagai kreasi-kreasi seni oleh mahasiswa yang berbasis seni budaya lokal dan seni budaya Nusantara. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi lingkungan hidup, seni, budaya, dan olahraga Sukrianto AR menuturkan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi untuk mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah untuk berkreasi. Karena itu kita berharap nanti dengan semakin banyaknya para mahasiswa, mereka bisa menjadi kader-kader dalam Muhammadiyah dalam bidang seni dan budaya. Mereka akan bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif untuk misalnya menciptakan atau berkarya bidang menciptakan lagu, menciptakan novel, menciptakan puisi, menciptakan souvenir atau cindera mata, kemudian menciptakan misalnya bagaimana gardening, menciptakan taman dan sebagainya. Itu untuk menjadikan Muhammadiyah ini menjadi indah dan negara ini juga menjadi indah, ya, karena ada semacam nasihat atau ungkapan dari Profesor Dr. Abdul Mukti Ali, dulu Menteri Agama zamannya Pak Harto, mengatakan bahwa dengan iman hidup kita menjadi terarah, ya. Dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dan dengan seni hidup kita menjadi indah. Jadi kalau Tim TVMU memberitakan dari Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah stand kuliner dan kerajinan tangan khas Cirebon karya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dihadirkan dalam Pekan Seni Budaya dan Olahraga Mahasiswa Muhammadiyah Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Perhelatan menjelang Muktamar yang digelar di Universitas Muhammadiyah Cirebon mulai dari 14 Mei kemarin diwarnai oleh berbagai kegiatan yang tidak hanya diikuti oleh Sivitas Akademika UMC saja, melainkan puluhan mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia turut ambil bagian dalam prosesi tersebut. Guna memperkenalkan kekhasan budaya Cirebon melalui kegiatan tersebut, Universitas Muhammadiyah Cirebon juga menggelar pameran makanan dan kuliner khas Cirebon yang disajikan langsung oleh para mahasiswanya dari seluruh program studi. Di antaranya, menyajikan makanan khas Cirebon, nasi jamblang dan empal gentong, kerajinan tangan para mahasiswa, serta sejumlah stand batik khas kota Udang tersebut. Hal senada disampaikan Ita Tatmimah selaku wakil ketua pameran tersebut yang menuturkan bahwa kegiatan ini terdiri dari 25 stand kuliner dan kerajinan tangan. Ya, untuk stand itu sekitar ada 25, yang 22 itu ada beraneka ragam dari berbagai
kalangan masyarakat, ada yang dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, misalnya dari UMC, dari Aisyah, bisa dari Akper atau Abid, dan bisa juga dari luar masuk ke stand ini untuk memperkenalkan berbagai macam masakan khas Cirebon seperti nasi jamblang, mie koclok, terus di situ ada lengko atau docang gitu. Selain itu di sini menyediakan batik khas Cirebon. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, membangun paradigma dalam menjadikan seni dan budaya sebagai sarana dakwah persyarikatan menjadi tantangan yang harus diwujudkan Muhammadiyah untuk kedepannya. Lantas seperti apa Muhammadiyah memaknai aspek seni dan budaya dan membumikan dakwah pencerahan menuju Indonesia yang berkemajuan? Untuk itu simak analisa bersama Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sukriyanto HR dalam wawancara bersama tim TVMU berikut ini. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu program keputusan program Muktamar di Jogja tahun 2010 yang lalu, antara lain untuk mengembangkan seni budaya sebagai wahana atau sarana amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di Muhammadiyah itu sebenarnya pada tahun 1995 Majelis Tarjih sudah memutuskan bahwa seni itu mubah, tergantung bagaimana kita berniat menggunakan seni, cara menggunakan seni, dan pelaksanaan menggunakan seni dan budaya itu. Nah, dalam kaitan ini, seni di Muhammadiyah yang akan dikembangkan adalah seni profetik. Mengapa? Begitu, karena sekarang ini di negara kita berkembang seni budaya yang lebih menggali nafsu-nafsu rendah dan tidak mendidik. Maka Muhammadiyah ingin mengembangkan seni profetik. Seni profetik itu apa? Seni profetik itu seni yang berdasarkan dekat dengan alam. Lalu juga seni yang alami maksud saya. Lalu seni yang manusiawi. Lalu seni yang ilahi. Seni yang alami itu bagaimana? Yaitu seni yang nanti menciptakan lingkungan yang tidak merusak, tapi menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, lingkungan yang damai, lingkungan yang nyaman. Ya. Nah, seni yang manusiawi yang seperti apa? Seni yang manusiawi itu adalah seni yang menciptakan rasa kebersamaan, saling mencintai, saling mengasihi, seni yang kemudian menumbuhkan kedamaian, seni yang menumbuhkan rasa persaudaraan, seni yang menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, seni yang ilahi yang seperti apa? Seni yang ilahi itu adalah seni yang berdasarkan petunjuk Allah, seni yang bisa membangkitkan rasa keadilan, seni yang bisa membangkitkan rasa kejujuran, seni yang menghasilkan kehidupan yang tidak bendawi, yang tidak materialistik dan sebagainya. Seni yang penuh rasa kasih sayang mengikuti petunjuk Allah. Nah, ini yang akan dikembangkan oleh Muhammadiyah. Karena dalam salah satu kaidah ushul fikih itu mengatakan bahwa sesuatu itu tergantung pada ilahnya, pada sebabnya. Al-hukmu yadurru ma'a illatihi. Nah, jadi kalau kita bisa mengembangkan seni yang alami, seni yang manusiawi, seni yang ilahi ini, insya Allah Muhammadiyah akan bisa berkembang dengan baik. Caranya bagaimana? Nah, kita menggunakan berbagai macam cara. Bisa dengan seni lukis, menggambar yang bagus-bagus. Bisa dengan seni lagu-lagu nyanyian, cetakan lagu yang islami dan edukatif, religius. Bisa dengan seni yang kemudian menciptakan lagu-lagu perjuangan yang memberi semangat. Ya, kalau
seni yang digunakan untuk kebangsaan kan lagu Indonesia Raya misalnya, Cinta Tanah Airku dan sebagainya. Nah ini Muhammadiyah juga mengembangkan seni tapi dalam rangka perjuangan. Misalnya lagu Sang Surya, lagu Mares Sidul Waton, lagu Nasyiatul Aisyah dan sebagainya itu untuk membangun rasa dan semangat. Nah ini yang akan dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk menjawab tantangan seni budaya yang selama ini berkembang merusak alam, merusak tata kehidupan manusia, timbul konflik dan sebagainya, dan merusak hubungan dengan Allah. Maka Muhammadiyah ingin membangun seni yang kemudian bisa berdamai dengan alam, seni yang bisa mendamaikan sesama manusia, seni ketuhanan yang kemudian bisa mengangkat menumbuhkan semangat tauhid di dalam kehidupan kita. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO. Bersama saya Isa Marsha dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Nasrul minallah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.